Tahukah kamu, sekarang ada skema P3K paruh waktu. Gajinya resmi, dapat tunjangan, dan ada peluang untuk diangkat jadi ASN penuh. Eits, tunggu dulu. Di akhir video nanti saya akan bahas peluang diangkat jadi ASN penuh bagi P3K paruh waktu. Ini informasi yang paling banyak dicari tapi jarang dibahas. Di bagian pertama ini kita akan membahas tentang apa itu sebenarnya P3K paruh waktu, yang akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan publik. P3K adalah singkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Skema ini diciptakan pemerintah untuk merekrut tenaga profesional di berbagai bidang, mulai dari guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis, yang bekerja di instansi pemerintah dengan status non-PNS. Namun, pada tahun-tahun terakhir, pemerintah mulai memperkenalkan konsep P3K paruh waktu, yaitu pegawai yang bekerja dengan jam kerja lebih singkat dari standar normal, yang biasanya 37,5 jam per minggu. Kenapa ada P3K paruh waktu? Kebijakan ini diusulkan untuk menjawab kebutuhan fleksibilitas kerja, terutama 1. Di daerah-daerah terpencil yang jumlah siswanya sedikit, sehingga guru full-time tidak dibutuhkan. 2. Bagi tenaga profesional yang memiliki keterbatasan waktu, namun tetap ingin mengabdi di sektor publik. 3. Untuk efisiensi anggaran negara, karena sistem ini bisa lebih hemat tapi tetap memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Jam kerja P3K paruh waktu. Berdasarkan informasi dari dokumen RUU ASN dan hasil uji coba beberapa instansi, jam kerja P3K paruh waktu bisa berkisar 15-20 jam per minggu, tergantung tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai gambaran, jika guru full-time mengajar 24 jam tatap muka, maka guru P3K paruh waktu bisa saja hanya 12-16 jam per minggu. Contoh kasus. Misalnya di sebuah SD terpencil hanya ada 20 siswa dan 1 rombongan belajar. Di sana tidak dibutuhkan guru full-time untuk setiap mata pelajaran. Maka formasi P3K paruh waktu bisa dibuka untuk mengisi posisi tersebut secara efisien, tanpa membebani APBD secara berlebihan. Dengan sistem ini, pemerintah tetap dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, sekaligus memberikan peluang kerja yang lebih inklusif. Catatan, meskipun belum semua instansi membuka formasi paruh waktu, kedepannya skema ini akan terus dikembangkan, terutama setelah dikeluarkannya arahan reformasi ASN. SN dari Kemenpan RB. Gaji P3K diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 dan besarannya berdasarkan golongan dan masa kerja. Untuk P3K penuh waktu, gaji pokoknya setara dengan PNS di golongan yang sama. Contoh P3K, golongan 9 pendidikan S1 atau S2 menerima gaji pokok sekitar Rp2.960.6.500 sampai Rp4.872.000. P3K, golongan 4, pendidikan SMA atau SMK, sekitar Rp2.300.000, Rp24.000 sampai Rp3.820.000. Tapi bagaimana dengan P3K paruh waktu? Gaji P3K paruh waktu diberikan secara proporsional sesuai jam kerja dan tugas yang diberikan. Contohnya, jika P3K penuh waktu bekerja 40 jam per minggu dan menerima Rp4 juta, maka P3K paruh waktu yang bekerja 20 jam per minggu kemungkinan menerima sekitar Rp2 juta. Namun perlu dicatat, besaran pastinya tergantung kebijakan daerah dan instansi. Tunjangan P3K paruh waktu, sama seperti gaji, tunjangan P3K juga bersifat proporsional. Adapun tunjangan yang bisa diterima antara lain, 1. Tunjangan kinerja, jika tersedia di instansi. 2. Tunjangan keluarga, jika memenuhi syarat. 3. Tunjangan transportasi, kehadiran. 4. Tunjangan jabatan fungsional, jika memiliki jabatan tersebut. Namun, tidak semua daerah memberikan tunjangan secara penuh, terutama untuk P3K paruh waktu. Tunjangan ini biasanya disesuaikan dengan kemampuan anggaran instansi.
Apakah layak? Bagi beberapa orang, gaji paruh waktu ini mungkin terasa kecil, tapi skema ini cocok untuk mereka yang satu, ingin tetap mengabdi tapi punya waktu terbatas. 2. Guru di sekolah dengan jam pelajaran terbatas. 3. Mahasiswa pasca sarjana atau ibu rumah tangga yang mengurus anak. Selain itu, ini adalah peluang awal masuk ASN yang bisa menjadi batu loncatan menuju status P3K penuh waktu di masa depan. Jadi, meskipun gaji dan tunjangan P3K paruh waktu tidak sebesar P3K penuh, tapi ini tetap peluang yang menarik dan fleksibel. Di bagian ini, kita akan membahas dua hal yang penting banget buat kamu yang tertarik. Jadi P3K paruh waktu. 1. Apakah ada peluang untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu atau bahkan PNS? 2. Apa saja keuntungan menjadi P3K paruh waktu dibandingkan status lainnya? Peluang diangkat menjadi P3K penuh atau tetap. Banyak calon tenaga honorer atau pekerja non-ASN bertanya, kalau saya daftar P3K paruh waktu, apakah bisa suatu saat diangkat jadi P3K penuh waktu atau bahkan PNS? Jawabannya adalah bisa, meskipun tidak otomatis. Dasarnya apa? Mengacu pada rencana reformasi ASN yang digaungkan oleh Kementerian Pan-RB, kedepannya rekrutmen ASN termasuk P3K akan semakin fleksibel dan berbasis kompetensi. Artinya, jika kinerja Anda bagus sebagai P3K paruh waktu, maka kemungkinan besar akan diprioritaskan untuk ikut seleksi P3K penuh waktu di masa depan, apalagi jika formasi di instansi Anda diperluas. Namun perlu digarisbawahi, tidak ada jaminan langsung untuk diangkat otomatis. Anda tetap harus melalui mekanisme seleksi resmi, namun pengalaman Anda akan menjadi nilai tambah besar. Keuntungan menjadi P3K paruh. Waktu meski paruh waktu, status ini tetap memiliki banyak keuntungan dibandingkan pegawai honorer biasa atau non-ASN. 1. Status legal dan terlindungi. P3K adalah bagian dari ASN. Jadi, meskipun paruh waktu, Anda tetap memiliki nomor induk ASN, perjanjian kerja resmi, hak perlindungan sesuai Undang-Undang ASN. 2. Gaji dan tunjangan resmi. Berbeda dengan tenaga honorer yang tidak pasti, P3K paruh waktu menerima gaji tetap meskipun proporsional. Tunjangan yang disesuaikan termasuk kinerja dan jabatan, pembayaran melalui APBN atau APBD. 3. Peluang pengembangan karier. Beberapa instansi membuka pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk P3K, baik penuh maupun paruh waktu. Artinya, Anda bisa menambah skill, sertifikasi, dan pengalaman untuk jenjang karier ke depan. 4. Fleksibilitas waktu. Salah satu keuntungan paling besar adalah jam kerja yang tidak penuh, sehingga cocok untuk ibu rumah tangga, mahasiswa pasca sarjana, guru di sekolah kecil, tenaga profesional dengan komitmen lain. Anda bisa tetap mengabdi, mendapatkan penghasilan, dan tidak kehilangan waktu untuk hal penting lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan info terbaru seputar ASN, P3K, dan formasi 2025 lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.